Kedengeran? Halo? Cek, cek, cek. Kedengeran, Bu. Coba Dwi ada di sini nggak? Dwi, ngomong Dwi. Halo, Bu. Dwi. Ya, Bu. Ya. Soalnya takut headset ibu yang nggak kedengeran. Ada ya, tapi ya. Ada, Bu. Udah kah? Ini kalian udah ngerjain pretestnya? Oh ya, di Gave itu kan ya ketentuannya nilainya itu di capture terus diupload di Gave-nya. Suara saya terdengar nggak? Halo? Terdengar, Bu, terdengar. Ya, lagi menggawi kah? Lagi screenshot. Oke. Ibu, Mulai. Halo. Ya. pretesnya tuh terlanjur ke kelas belum di SS, terus pas masuk lagi nggak ada nilainya, Bu. Nggak kelihatan. Allahu Akbar. Iya kah? Coba dicek aja lah yang lain lah, nilainya keluar apa enggak. Terus panggilin temen yang lain, baru 26 nih. Temennya dek dipanggilin. Ini yang lain, Dwi dipanggilin. Bentar, Bu. Ya, yuk silahkan ke WC. Saya tunggu ya, 10 menit nggak datang, sisanya saya alpa. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu. Oke. Udah selesai semua pretestnya? Sudah. Belum. Belum. Oke, ditungguin. Oke, sip, ditungguin. Pretestnya akan ditutup jam 10.29 ya. Jadi pastikan dikerjakan.
Halo, sambil nunggu teman-temannya, suara saya terdengar dengan jelas ya? Ya, Bu. Ya, oke. Kalau kayak gitu saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, bisa salah satu mimpin doa dulu. Ada yang mau jadi sukarelawan atau ditunjuk aja? Octavia aja nggak ada di sini? Iya, Bu, ada, Bu. Ya, halo Dek. Saya minta waktunya sebentar buat open kamera ya. Oh, Saya oke. di sini di studio open kamera. Terus masa kalian nggak open kamera? Oke. Sebentar. Ya, silakan. Octavia Ajeng, silahkan dipimpin doanya, Dek. Pretestnya jangan lupa dijawab ya. Habis ini nanti jam 11. Jam 11 itu cek GAVE lagi. Jam 11 kurang saya setting di GAVE itu jam 11 kurang 10 menit. Jadi cek di GAVE nanti ada post test setelah ini. Halo, Octavia Ajeng masih Iya, ada Bu. di tempat? Iya, ada, Bu. Bisa minta tolong dipimpin doanya, Dek? Iya, bisa. Marilah teman-teman sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa sesuai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya mulai ya. Hari ini ketemu lagi sama saya di minggu kedua blok ketiga, blok Computer Basic Science. Ini minggu ketiga, otomatis minggu depan itu adalah minggu terakhir kita ada di blok 3. Jadi jadwalnya tanggal 27 sampai tanggal 28 itu adalah ujian blok. Jadi pastikan pretest dan post test setiap saya upload, setiap saya tugaskan itu dikerjakan ya, biar kita tidak ribet nanti di akhir. Oke, ini pretestnya udah dikerjakan semua, Dek? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Ya, tadi saya ada lihat beberapa ya, udah banyak yang tuntas, artinya udah banyak yang tahu ya apa yang akan dipelajari hari ini. Jadi kemarin itu kita belajar apa itu komputer, apa itu jaringan komputer. Layar saya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Oke. Kelihatan, Bu. Manfaat jaringan, kendala jaringan. Jalur transmisi, saya rewind kembali deh ya pelajaran yang kemarin, masalah jalur transmisi ini tadi. Masih ingat nggak pengertian dari jalur transmisi? Ada yang ingat? Kalau ada yang ingat boleh sebut nama. Lupa, Bu. KJD tanggal berapa hari ini? Tanggal 12. Nggak ada yang mau mengutarakan atau udah lupa semua? Yang mau akan saya kasih bonus. Paling tidak dia punya keberanian buat ngomong. Suara saya itu masih terdengar atau tidak? Terdengar, Bu. Masih, Bu. Halo? Halo? Masih, Bu. Terdengar, Ya, Bu. oke. Terdengar, Bu. Ada yang mau menyampaikan, masih ingat nggak jalur transmisi itu apa? Jalur penghubung, Bu. Ya, namanya siapa tadi? Aisyah. Aisyah kelas 10G ya? Iya, Bu. Ya, jadi saya rewind kembali pelajaran yang lalu ya. Jadi namanya jalur transmisi. Kalau kita berbicara tentang jaringan, namanya jaringan itu kan dia menghubungkan dua buah perangkat. Dihubungkan oleh perantaranya ini ada dua, yaitu kabel dan nirkabel. Nirkabel itu tanpa kabel. Jadi kalau pakai kabel itu seperti yang sudah dijelaskan itu pakai kabel LAN. Kalau yang nirkabel dia pakai sinyal radio, jadi kayak WiFi itu. Nah, jalur transmisi itu adalah jalur tempat data itu dikirimkan. Jadi yang namanya mengirimkan data tuh ya deh ya, komunikasi data itu dia ada si pengirim dan ada si penerima. Sama halnya seperti kalian mengirim surat pakai pos, kalau dulu pakai pos. Nah, ada si pengirim dan ada tukang pos sebagai perantaranya dan ada penerima surat itu tadi. Sampai sini
paham ya, ingat ya jalur transmisi ya. Kalau jalur transmisi itu, kalau kita bicara tentang jalur transmisi, itu artinya adalah jalur tempat data itu berpindah. Jadi kalau di sini dijelaskan bahwa jalur transmisi yang digunakan itu tidak benar-benar bebas dari noise. Jadi akan selalu ada gangguan kalau kita membangun jaringan itu loh. Gangguannya itu kalau di sini muncul atau disebabkan oleh si media transmisinya tadi. Kalau bicara tentang komunikasi data tuh masih ingat ya? Halo? Nggak kedengeran nggak suara saya ini? Jadi diem aja, lesu aja. Kedengeran. Oke. Paham ya kalau bicara tentang jaringan, kita bicara tentang komunikasi data. Kenapa? Karena jaringan itu dibentuk, jaringan itu dibuat adalah untuk agar setiap piranti, setiap perangkat yang kita hubungkan dalam jaringan itu, dia bisa saling berkomunikasi data. Data di sini itu bukan hanya file berarti lah Bu. Enggak mesti. Jadi yang dimaksud dengan data di sini bisa juga dia berupa software atau kalau di kalian itu ya, misalnya komunikasi data itu secara sadar atau tidak sadar, sebenarnya kalian itu sudah dekat dengan yang namanya komunikasi data. Misal deh, Dwi nih mau nyontek PD sama si Aisyah. Aisyah kirimkan. Nah, itu kan termasuk komunikasi data. Sampai sini bisa dipahami nggak, Dek, komunikasi data? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Dek, kalau saya kecepatan diomongin aja. Saya ngejar materi, juga ngejar waktu karena kita hari ini ada post test nanti jam 11 ya. Jadi ini lanjutan dari minggu kemarin. Jadi jenis jaringan komputer. Kalau jaringan komputer itu berdasarkan dari luas jangkauannya. Ada yang masih ingat nggak? Kalau dari yang paling luas ke yang paling tidak luas, atau dari yang jangkauannya besar ke yang kecil, itu urutannya apa aja? Ada yang ingat? Pertama Wan. Nama dulu. Luisa tadi. Oke. Pertama apa Luisa? Wan, Man, Ya. Pan, Lan. Wan. Man, Pan, Lan. Lan. Coba ada yang bisa koreksi? Saya, Bu. Tempatnya di mana saya tuh siapa? Sebut aja nama saya siapa? Aulia Febrianti. Aulia Febrianti. Dinyaringin, Dek. Ya, terus apa, Dek? Kalau yang dari kecil itu Pan. Bukan, dari yang besar dulu kita. Dari besar. Wan, Man, Lan, Pan. Wan dulu, Iya. baru Man, baru Pan, baru Lan. Oke. Baru Lan, baru Pan. Ya, jadi gini deh ya, kalau di sana soalnya adalah urutkan jenis jaringan komputer dari yang jangkauannya paling besar, itu otomatis dia dari WAN dulu, MAN dulu, LAN, baru PAN. Cara ngingatnya gimana sih Bu? Kalau PAN itu deh namanya personal. Personal tuh ada yang ada di diri. Personal tuh kan diri kita ya, jadi otomatis cara ngingatnya gini. Kalau personal itu yang deket-deket aja, karena diri kita nggak bisa jauh-jauh kan ya. Terus yang kedua LAN. LAN adalah jaringan yang mencakup wilayah lokal. Kalau kalian pernah ujian pakai internet, pernah nggak ujian pakai kabel? Sorry, ujian pakai komputer, pernah nggak ujian pakai komputer kalian dulu? Pernah, Bu. Pernah. Pernah kan ya? Nah, jadi itu tuh termasuk LAN. Jadi kalau di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, itu tuh biasanya makainya LAN deh. Jadi dia lokal area. Cara bedainnya tuh ingatnya gini aja deh lah. PAN, LAN, MAN, dan WAN itu kan cuma angka paling depannya aja tuh yang beda, P, L, M, dan W. Jadi kalau P itu merujuk ke personal, diri kita otomatis dia jangkauannya nggak bisa jauh. Terus kalau saya tuh ingatnya gitu, kalau L itu berarti lokal. Kalau lokal tuh ingatnya di sekolahan pernah ujian pakai kabel, oh itu jaringan lokal, oke. Terus kalau MAN itu metropolitan, jadi dia mencakup daerah kota deh. Kota. Dia menghubungkan semua komputer yang ada di kota yang sama. Terus kalau WAN itu wide, yang namanya wide itu udah lebih luas. Jadi WAN itu dikenal juga sebagai kumpulan dari beberapa LAN, dari beberapa jaringan LAN yang saling terhubung. Terus jaringan-jaringan LAN yang sudah saling terhubung ini dia saling terhubung lagi ke yang lebih besar, yaitu yang disebut dengan WAN. Jadi ingatnya tuh angka depannya aja, huruf depannya aja, P, L, M, dan W. Kalau P personal, diri kita, berarti jangkauannya nggak luas. Terus kalau LAN, lokal. Kalau L, lokal, kecepatan nggak? Halo?
Paham Masih aja, Bu. dengar dengan jelas? Ya, ya. Jadi kalau L lokal, ingatnya dulu pernah ujian nih pakai komputer terus banyak kabel-kabelnya. Nah, jadi kalau L itu lokal, kalau M itu metropolitan. Jadi dia menghubungkan yang ada di dalam satu kota. Kalau W itu wide, dia lebih luas lagi. Jadi wide biasanya kalau WAN itu ya deh ya, dia kumpulan dari beberapa jaringan LAN. Ada yang mau tanyain dulu sampai sini? Jadi ingat-ingat kalau ada soal disuruh mengurutkan dari yang terluas sampai yang terkecil, itu dicek lagi, jangan nanti kebalik dari yang terkecil sampai yang terluas. Kalau dari punya saya ini, coba diperhatikan ya, kalau punya saya itu aturannya adalah PAN, LAN, MAN, dan WAN, itu tuh dari yang terluas dulu atau dari yang kecil dulu? Kalau dari slide saya. Ya, dari yang terkecil dulu ya. Jesselyn ada di sini? Halo, Jesselyn? Iya, Bu. Iya, ada. Oke. Kalau yang sering dipakai di sekolahan itu tadi jenis jaringannya apa, Jesselyn? Halo, Jesselyn? Halo, Bu, apa tadi? Ya, jenis jaringan komputer yang sering dipakai di sekolah-sekolahan, kantor-kantor, itu apa? LAN. Ya, oke, benar. Jadi sudah mulai paham ya? Sampai sini paham nggak dulu PAN, LAN, MAN, dan WAN-nya? Iya, Bu. Bu. Ada yang mau tanyain nggak? Kalau saya kecepatan, terus Bu kayaknya kecepatan deh. Atau Bu kayaknya saya nggak paham deh. Nah, ditanyain aja ya. Ini adalah salah satu contoh perangkat jaringan PAN. Jadi kalau dulu, kemarin saya ada cerita ya, kalau kalau mau sharing data, transfer data, sharing data, berbagi data. Kalau dulu tuh misal berbagi foto, berbagi lagu, berbagi MP3 itu loh. Jadi ada yang pakai infrared, ada juga yang pakai Bluetooth. Nah, ini salah satu contoh perangkat yang masuk dalam kategori jaringan PAN. Halo, masih terdengar? Bu, aman. Ya. Terus ada lagi nggak contoh yang lain kira-kira dari gambar ini tuh nangkapnya kira-kira apa? Nih kalau kayak komputer sama mouse dia terhubung dengan Bluetooth termasuk PAN kan ya? Sorry, maksud saya laptop. Terus kalau ada lagi yang bisa menyebutkan dari contoh gambar ini? Ibu saya, Bu. Ya, namanya siapa? Sebut aja deh lah, jangan saya. Aulia Putri Kusuma. Yo, Aulia, silakan. TV sama remote TV. Apa? Halo, Aulia. Ya, Bu. Nyariin boleh nggak? TV sama remote TV. TV sama remote TV. Boleh ditampung. Raka ada di sini. Halo, Raka. Halo, Bu. Halo. Ada, Bu. Ya. Dari gambar ini bisa kasih contoh nggak? Contoh dari PAN. Raka, kamu masih ada di sana? Coba saya mau lihat kamu open kameramu, Raka. Jangan teman-temannya aja. Ya. Halo, Raka, cek. Suara saya tuh masih terdengar atau enggak sih? Suara Raka tuh di tempat kalian terdengar kah? Bu. Iya, Raka. Oke, udah. Oke, Raka. Kasih contoh, Raka. Misal PAN dari gambar ini, PAN itu apa? Contoh penghubung smartphone ke laptop, Bu. Ya, pakai apa biasanya? Media penghubungnya apa? Bluetooth. Oke, bisa. Makasih, Raka. Ya, Bu. Ya, jadi lanjut setelah PAN ini, kalau diurutkan dari yang paling rendah, dari yang jangkauannya paling kecil ke jangkauan yang paling luas, itu adalah selanjutnya adalah LAN. LAN ini yang local area network. Jadi kalau pernah ujian pakai komputer, itu termasuk dengan jaringan LAN. Jadi biasanya jaringan LAN ini dia ada di kantor-kantor, di sekolah-sekolah. Dia tidak terlalu luas, tapi juga tidak
terlalu sempit jaringan luasnya ya, luas jangkauan jaringannya. Maka dari itu menjadi pilihan oleh beberapa orang LAN ini sebagai jaringan, sebagai penghubung. Halo, terdengar dengan jelas apa tidak? Aman, Bu. Ada yang mau tanya dulu tentang LAN? Kalau komputer ada 2 tanpa media penghubung, tapi dia lebih dari 1 komputer, disebut jaringan nggak? Bisa, Bu. Tanpa media penghubung. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Bisa apa nggak bisa? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Jadi nanti perlu diperhatikan ya, komputer banyak nih di gudang, di lab. Tapi dia nggak saling terhubung satu sama lainnya, jadi dia tidak bisa disebut dengan jaringan komputer. Halo Dwi, kamu sakit kah? Enggak, Bu. Kenapa, Bu? Enggak. Oh. Gini-gini sama leher, tegang nggak? Oke, lanjut ya. Jadi kalau ini gambaran, terlihat jelas nggak? Ini tuh gambaran, jelas nggak? Lihat. Ini adalah gambaran MAN, jadi Metropolitan Area Network. Jadi dia menghubungkan biasanya kantor pusat, menghubungkan antar kantor tuh biasanya punya pusatnya ya. Jadi dia punya kantor pusat, terus menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang, atau kantor cabang satu dengan kantor cabang lainnya, itu dia menggunakan MAN. Ini adalah contoh WAN. Ini tadi saya jelaskan, tadi yang saya bilang kalau WAN ini atau wide itu luas sudah ya. Kalau WAN ini dia wine. Bu Anika tuh jangan aja. Perhatikan loh omongan Ibu. Wah. Jadi ini kalau yang tadi saya omongin white tadi dia kumpulan dari beberapa jaringan LAN. Terus LAN itu kan sudah berupa jaringan tuh. Jadi jaringan itu tadi terhubung lagi dengan jaringan yang lainnya. Jadi dia adalah salah satu jaringan yang terluas kalau kita lihat dari jangkauan jaringannya. Jadi dari jarak. Jangkauan tuh paham deh ya? Jarak gitu loh. Paham ya kalau saya ngomong jangkauan ya? Paham, Bu. Ya, oke. Lanjut ya. Jadi ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan, bisa dibaca. Atau kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Bu, boleh nanya lah, Bu. Boleh. Kan kalau misalnya bagi data tuh kan lewat jaringan gitu loh, Bu. Kalau misalnya saya terus ngirim contekan ke Banjarmasin tapi sampai, itu pakai jaringan apa, Bu? Kan itu tuh kalau kita bicara jaringan adalah berarti kita bicara komunikasi data. Kalau kasusnya kayak Dwi tadi, saya tuh lagi di Tamiang Layang, Bu, terus teman saya nyontek, saya foto lah kerjaan saya, terus saya kirim lewat WhatsApp. Nah, itu kita bicara tentang komunikasi data. Komunikasi kalau di sini yang lebih spesifik jaringan yang terhubung. Sebenarnya saya punya gini, kalau saya ngomong kalian sama internet itu adalah sebuah jaringan, benar nggak? Bisa dianggap nggak kalau saya connect, misalnya Dwi connect, Dwi itu berselancar tuh di Google tuh, di YouTube tuh, bisa disebut dengan jaringan nggak? Bisa, Bu. Bisa, sama halnya seperti kayak yang kasus Dwi bilang tadi, saya di Tamiang Layang, Bu, teman saya mau nyontek PD nih, jadi saya bagikanlah filenya lewat WhatsApp. Nyampe, Bu, pakai jaringan apa, Bu? Kalau orang-orang, ada beberapa literatur yang saya baca adalah saya jadi ada beberapa baca buku. WAN itu dia kadang-kadang disebut juga dengan internet karena dia sudah menghubungkan antar benua karena kumpulan dari beberapa LAN kan deh ya. Nah, jadi WAN itu ada beberapa juga yang menyebutkan bahwa sama dengan internet. Jadi sama kasusnya seperti yang tadi. Kalau saya cuma punya HP 1, Bu Ai, tapi saya tuh punya kuota. Jadi saya bisa tuh buka-buka Instagram, buka-buka YouTube. Nah, itu bisa disebut dengan jaringan nggak tadi Dwi? Bisa, Bu, kata Dwi. Nah, kasusnya sama seperti yang Dwi sampaikan tadi. Bisa diterima, Dwi? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau tanyain nggak? Jadi masing-masing Ibu tuh nyuruh nanya, tapi ibunya ngomong terus. Gini aja lah, kalau Bu Anikam nanya bilang, Rika, misalnya namanya Rika, bilang Rika. Nanti kan saya sautin, iya kenapa Rika? Mau nanya Bu, bilang gitu. Jadi jangan saya Bu, saya bingung. Saya nggak tahu kalian yang nyebutkan tuh yang mana. Jadi beberapa jaringan, model jaringan itu ya, beberapa jaringan dia memang punya kelebihan dan kekurangannya. Sama seperti kalian manusia, nggak ada yang sempurna. Jadi gimana keperluannya aja lagi deh, keperluannya untuk apa dan sebagai apa, ini dicatat nih.
Ditulis nih, diingat atau di capture lah paling tidak. Soalnya nanti keluar nih habis ini di post test. Di post test nanti soalnya ada 15 ya. Soalnya ada 15. Jadi jangan dikira nanti yang keluar itu lagi. Ya akan keluar itu lagi sih, tapi ada beberapa tambahan. Sampai ini juga ada beberapa kelebihan dan kekurangan MAN. Mungkin nanti saya bagikan ya PowerPoint-nya. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Ada yang tanyain nggak? Saya tuh ada janji bawain crimping tools ya? Iya. Iya Bu kayaknya Bu. Iyalah kayaknya kemarin. Nanti kalau nggak sempat saya kasih tulis gambarnya aja. Saya lanjut dulu ya. Saya lupa ke lab hari ini. Saya lanjut ya. Ini ada model layanan jaringan. Jadi namanya model layanan jaringan itu ada dua deh. Dia ada peer-to-peer dan ada client server. Jadi kalau nanti di soal ada tulisannya P2P, itu maksudnya adalah peer-to-peer. Jadi nama pendeknya dari peer-to-peer adalah P2P. Jadi nanti jangan bingung deh ya kalau di soal ada P2P atau peer-to-peer itu sama. Ada yang mau tanya nggak dulu sampai sini? Ada yang mau tanyain? Nggak ada. Atau nggak paham? Kalian tuh paham apa yang saya omongin hari ini tuh? Yang saya omongin hari itu paham lah? Paham, Bu. Insya Allah paham Bu. Ibu permisi Bu. Ibu permisi, iya. Dinyaringin boleh lah deh. Namanya siapa dek? Namanya siapa? Ya Bu. Safira. Dinyaringin lagi boleh lah Safira. Ibu nggak denger ya? Halo. Iya. Kenapa Safira? Boleh lihat yang kekurangan sama kelebihannya tadi nggak? Oh boleh. Ya. Saya besarkan ya biar kelihatan dengan jelas. Ya Bu, makasih. Sama-sama. Di capture aja Safira biar enak. Bisa yang capture. Di foto kalau nggak bisa di capture. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Ini udah minggu kedua deh ya. Ini blok ketiga, minggu kedua. Minggu depan tuh minggu terakhir. Kalau sempat nanti kita hitung-hitungan IP address. Kita kenal apa itu namanya IP address. Tanggal 27, tanggal 28 itu adalah jadwal buat ujian blok. Pastikan semua pekerjaan kalian telah selesai, tugas-tugas kalian telah selesai, jangan ditabung. Kalau ditabung, nanti pasti akan saya ributin. Nggak cuma kalian, tapi orang tua kalian juga pasti akan saya ributin. Jadi tolong kerjasamanya lah. Saya lanjut ya, jadi kita akan bahas selanjutnya adalah model layanan jaringan. Jaringan ini tuh ada buat memudahkan pekerjaan manusia sebenarnya ya. Jadi nanti kalau minta data atau mau sharing file, atau nanti saya komputernya di mana, komputernya misalnya di rumah, terus kaliannya sedang bekerja, sedang di sekolah, nah kita bisa tetap akses komputernya. Jadi jaringan itu ada tuh buat memudahkan pekerjaan manusia. Ini di sini tulisannya dengan adanya jaringan, setiap komputer dapat melayani komputer lainnya. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya nggak dulu? Ini kita bahas P2P dulu ya. Peer-to-peer adalah model jaringan komputer di mana setiap komputer bisa saling berbagi. Untuk membuat jaringan P2P ini, kita tidak perlu perangkat tambahan seperti switch, cukup menggunakan satu kabel UTP. Jadi, saya ada pernah kasih gambar ya waktu itu. Nah, ini. Nah, tadi kan katanya jaringan model layanan P2P itu, Bu, adalah model layanan jaringan yang komputernya tidak perlu switch untuk menghubungkan, tapi cuma perlu kabel aja. Nah, ini bisa disebut dengan P2P deh ya, atau peer-to-peer. Jadi kalau di peer-to-peer itu nggak ada yang namanya komputer berperan sebagai server dan komputer yang berperan sebagai klien.
Jadi kedudukan komputer, kedudukan laptop satu dan laptop satunya yang terhubung dengan kabel tadi itu tidak ada yang lebih tinggi. Jadi dia setara. Jadi si laptop A bisa ngambil data dari laptop B, si laptop B bisa ngambil data dari laptop A. Jadi dia tidak ada yang namanya kedudukannya itu yang lebih tinggi. Maksudnya di sini kedua komputer ini atau kedua laptop ini sama. Halo, pahamlah sampai sini? Atau bahasa ibu tidak bisa dipahami? Paham? Jadi nanti kalau ada gambar ya, bisa membedakan ya yang mana peer-to-peer, yang mana client server. Jadi kalau model layanan jaringan tuh dia cuma ada dua, satu peer-to-peer, satu client server. Yang kita bahas ini adalah yang peer-to-peer. Kalau peer-to-peer itu yang diingat gini aja deh. Kalau peer-to-peer itu kedudukan komputernya yang terhubung dengan kabel tadi, dengan media transmisi berupa kabel tadi, itu tidak ada yang lebih tinggi. Jadi si komputer A bisa ngambil data di si komputer B pun sebaliknya dia bisa ngambil data dari si komputer A. Jadi gitu ya, nggak ada di sini komputer, salah satu dari kedua komputer itu yang berperan sebagai klien maupun sebagai server. Ini karakteristiknya. Jadi dia tidak ada memiliki sebuah komputer yang berperan sebagai klien maupun server ya, itu typo. Terus yang kedua itu karakteristiknya adalah mungkin kontrol pengaturan keamanan jaringan karena dia berkedudukan sama, komputernya berkedudukan sama, jadi keamanan jaringan lebih riskan dibanding dengan yang klien server. Sampai sini paham lah dulu. Halo? Paham, Bu. Paham. Oke. Belum kurang, Bu. Bintang mau apa? Mau nanya apa? Halo, Bintang? Bintang? Kamu dengar suara saya? Saya tadi nggak dengar suara kamu. Coba diulangin, kenapa? Kurang paham, Bu. Oh, kurang paham. Oke. Jadi ginilah. Oh, karakteristik B2P, typo itu. Jadi gini, ini kan judulnya nih kita bahas nih model layanan jaringan. Jadi model layanan jaringan tuh ada dua. Kalau jenis jaringan ada berapa? Ada 3, kan ya? Ada 4, say. Jangan ngangguk-ngangguk aja. Ada 4. PAN, LAN, MAN, sama WAN. Kalau 3, yang satunya ditinggal ditaruh kemana? Bukan jangan aja. Ibu bilang white dengan wine, jawaban kan juga. Jadi gini deh lah, kalau kita bicara jenis jaringan, silakan dulu. Jenis jaringan itu ada 4. Yang kita bahas tadi, personal, lokal, metropolitan, sama white. White kah, wine kah? White, Bu. Ya, White, Bu. Kalau kita bicara model jaringan, itu ada 2, peer-to-peer dan client server. Nah, peer-to-peer ini dia hanya dihubungkan oleh kabel UTP. Berarti kalau client server tuh nggak pakai kabel lah, Bu. Kalau peer-to-peer tuh lebih spesifik lagi deh. Dia nggak perlu alat yang lain atau misalnya di sini switch ya. Dia nggak perlu switch. Jadi dia cuma perlu kalian masukin kabelnya ke port apa? Port RJ45-nya. Nah, jadi kalau di peer-to-peer itu kedudukan komputer, 2 buah komputer yang terhubung sama kabel tadi, dia sama. Jadi nggak ada yang klien, nggak ada yang server. Dia sama-sama, komputer ini berdiri sama-sama. Jadi sama-sama, kedudukannya sama. Nggak ada yang klien, nggak ada yang server. Jadi kedua komputer ini tadi yang terhubung sama kabel, dia bisa meminta si A, komputer si A ini dia bisa minta data ke komputer si B. Begitupun si B, dia bisa minta data ke komputer si A. Jadi cara membedakan sama client server dengan P2P adalah gini aja deh mikirnya. Kalau P2P itu nggak ada yang namanya komputer client dan komputer server. Kalau di client server ada namanya komputer yang sebagai client dan sebagai server gitu. Bintang bisa diterima dulu sampai sini? Bisa, Bu. Nah, Dek, GAFE-nya sambil dicek ya. Nanti jam 10 saya buka post test. Makanya saya kejar dulu nih. Jadi saya lanjut ke client server ya. Jadi kalau jenis jaringan, kalau model jaringan itu ada 4, benar? Salah, Bu. Ada berapa?
model Ada jaringan ada dua. 4. Iya, Bu. Ada dua. Oke. Berarti kalau jenis jaringan ada 2. Ada 4. Ada 4. Oke. Ada 4. Oke, udah ya, paham ya. Jadi P2P tadi udah jelas ya. Kalau cara bedainnya yang enak, yang gampang gimana, Bu? Kalau P2P itu dia nggak ada yang namanya komputer berperan sebagai klien maupun sebagai server. Kalau klien server ada komputer yang berperan sebagai klien dan ada komputer yang berperan sebagai server. Jadi kalau yang namanya klien itu dia nggak bisa ngasih data deh buat servernya. Yang ada si server ini menyediakan data. Terus si klien ini nanti ngambilnya ke server. Kalau P2P tadi kan ya nggak, kata Ibu nggak ada server sama klien. Ya nggak ada server sama klien, jadi si komputer A ini dia bisa ngambil data dari si B, terus si B juga bisa ngambil data dari si A. Itu klien server atau P2P? Halo. Itu P2P, Bu. Ya, pintar Luisa. Luisa kan jangan pintar di KJD aja lah, di PD juga dikerjain. Ini salah ya, ini karakteristik klien server. Jadi bisa dibedakan dulu deh, kalau dia komputernya ada yang berperan sebagai klien, ada yang berperan sebagai server, biasanya si klien ini ngambil datanya ke server. Server bertugas menyediakan data dan memberikan data. Si klien ini dia nggak punya apa-apa, nggak ada yang bisa dibagi gitu ya. Sampai sini bisa dulu membedakan bisa nggak membedakan Bisa, Bu. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain nggak? Halo? Nggak ada. Coba dicek GAVE-nya udah ada nggak, Say? Sorry. Udah. Udah ada, Bu. Di GAVE udah ada nggak, Dek? Ya, Ada. Oke, aturan mainnya dibaca, dijawab. Kalau kayak gitu hari ini Ibu selesaikan sampai di sini aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Ketemu lagi besok. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, post testnya dikerjain deh ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Sami-sami. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Oh, Terima kasih, Bu.